Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junatia dari SMP Negeri 2 Purwosari. Saya adalah CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Jadi guru merasa lebih pintar, guru paling pintar, guru paling benar, guru paling hebat. Yang kedua, saya kurang memahami karakter siswa. Padahal pada dasarnya seluruh siswa atau masing-masing siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan cara belajar siswa satu dengan yang lainnya, karena masing-masing siswa punya cara belajar sendiri-sendiri sesuai dengan karakternya. Yang ketiga, lebih mengutamakan hasil daripada proses. Di sini saya akan merasa pembelajaran saya itu berhasil jika siswa mendapatkan nilai yang baik. Dan sebaliknya, pembelajaran saya gagal jika anak-anak atau siswa mendapatkan nilai yang rendah atau kurang dari KKM. Yang keempat, siswa kurang aktif. Nah, rata-rata siswa itu lebih banyak diam, mendengarkan, memperhatikan, atau kadang malah ada yang bermain sendiri. Jadi mereka kurang aktif, tidak berani berpendapat, tidak berani bertanya, dan sebagainya. Yang kelima, siswa merasa tertekan saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini terlihat sekali ya. Jadi, siswa itu saat pembelajaran mereka akan selalu menantikan bunyi bel. Entah itu bunyi bel untuk istirahat ataukah bunyi bel untuk pulang. Nah, pada saat terdengar bunyi bel, mereka akan bersorak-sorai, bahagia sekali. Yang keenam, selalu menuntut siswa untuk mendapat nilai sesuai dengan KKM. Jadi, saya selalu menekankan pada siswa, nilai kamu harus bagus, harus sesuai KKM. Kalau tidak sesuai KKM, kamu tidak naik kelas. Jadi, siswa itu selalu merasa ditakut-takuti. Itu pada saat saya belum mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari atau memahami pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, pemahaman saya mulai berubah, pemikiran saya mulai berubah. Yang pertama, cara pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, siswa lebih aktif. Guru hanya sebagai fasilitator. Siswa belajar sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, menghargai perbedaan dan keberagaman. Saya mulai menyadari bahwa ternyata siswa pada saat terlahir, pada saat terlahir itu sudah dibekali dengan bakat, minat, kecerdasan, kemudian keunikan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan antara siswa yang satu dengan yang lain. Harus misalnya semua siswa harus bisa pelajaran IPA misalnya, atau semua siswa harus bisa pelajaran olahraga, padahal mereka itu sudah punya minat dan bakat sendiri-sendiri. Yang ketiga, memberi kebebasan siswa untuk berpendapat. Jadi, pembelajarannya mulai saya disetting dalam bentuk diskusi. Dengan demikian, mereka akan bebas berpendapat.
agar mereka belajar untuk menghargai orang lain, belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menumbuhkan budaya bertanya. Nah, di sini saya mengajak siswa belajar untuk bisa bertanya. Dengan cara apa? Dengan mereka sering membaca. Nah, dengan demikian mereka akan berusaha, saya harus bertanya. Pada pelajaran hari ini pokoknya saya harus punya satu pertanyaan. Nah, itu mulai saya tumbuhkan budaya bertanya. Yang kelima, pembelajaran yang kreatif. Pembelajarannya diselingi dengan game, diselingi dengan guruan-guruan yang mendidik. Kemudian tidak hanya ceramah saja, diajak praktek, atau mungkin tidak hanya di dalam kelas, mungkin diajak ke lapangan atau mungkin ke taman, sehingga anak-anak merasa, oh, pelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali. Yang keenam, memberi reward atau penghargaan. Untuk memberikan penghargaan, kita tidak harus memberikan hadiah yang besar, mewah, tidak. Mungkin cukup kita kasih ucapan terima kasih, kamu hebat, kamu pinter, luar biasa. Itu sudah merupakan sesuatu yang positif, sudah merupakan sesuatu yang membuat mereka itu bangga, membuat mereka itu merasa diperhatikan. Kemudian, penerapan apa yang harus segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat suasana belajar yang menyenangkan. Pada saat awal pembelajaran, kita tanyakan kabarnya, kemudian kita ajak permainan dulu untuk agar mereka konsentrasi dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian mungkin setelah kita belajar di sela-sela pembelajaran, saat mereka bosan, kita kasih game. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Memberi kesempatan pada anak-anak belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, menerapkan konsep belajar membentuk pelajar Pancasila. Karena pada dasarnya bangsa Indonesia itu sudah memiliki nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila. Nah, disinilah makanya kita harus membentuk pelajar kita kembali lagi kepada Pancasila, membentuk pelajar yang Pancasila. Kemudian yang keempat, menerapkan sistem among, ngemong, atau momong, atau menuntun. Maksudnya di sini mengarahkan anak-anak agar mereka tidak salah arah. Biarlah mereka belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, tetapi kita arahkan agar mereka berkembang itu tidak keluar dari norma-norma ataupun adat istiadat yang sudah ada, norma-norma yang luhur dan adat istiadat yang dimiliki oleh masing-masing daerah atau masing-masing wilayah. Yang kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini sesuai sekali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak atau siswa itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini adalah kodrat yang dimiliki anak sejak lahir. Sudah ada, tapi pada waktu itu masih samar-samar. Nah, tugas guru menegaskan garis samar-samar pada anak itu sehingga tegas, sehingga terlihat. Kemudian kodrat zaman. Nah, anak ini bisa berkembang sesuai dengan zamannya.
kita tidak bisa menyamakan zaman sekarang dengan zaman pada saat kita sekolah. Sudah beda sesuai dengan zamannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah anak bukanlah tabula rasa atau kertas kosong yang bisa kita coret-coret sesuai kemauan kita, yang bisa kita tulis sesuai kemauan kita, yang bisa kita gambar sesuai kemauan kita. Itu bukan. Tapi anak itu bagaikan kertas yang sudah ada garisnya, tapi garisnya itu masih samar-samar. Nah, tugas guru adalah menegaskan garis yang masih samar-samar tadi. Jadi mengarahkan, menuntun, ngemong atau among. Biarlah anak belajar sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodratnya apa? Kodrat alam anak itu bahwa anak itu bermain. Nah, makanya pembelajaran boleh juga diselingi dengan permainan-permainan atau game-game yang membuat anak itu senang. Kodrat zaman, biarlah mereka berkembang, ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi kita arahkan agar anak itu tidak melenceng dari norma-norma luhur yang sudah ada, yang sudah dimiliki oleh bangsa kita. Selain itu juga harus bisa menjunjung adat istiadat. Adat istiadat yang dimiliki. Nah, masing-masing daerah itu memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, di situ diharapkan anak itu bisa menghargai dan menghormati masing-masing budaya ataupun adat istiadat dari daerah masing-masing anak tersebut. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjatuhkan. Karena pada dasarnya budaya maupun adat istiadat masing-masing tempat itu memiliki kelebihan sendiri-sendiri, memiliki keunikan sendiri-sendiri. Demikianlah pendapat saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.